Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Nur dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 2411102444064. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul 8 golongan mineral. Oke, langsung saja. Mineral itu apa sih? Mineral itu adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu geologi yang tidak hanya penting bagi para ilmuwan, tetapi juga memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Mineral adalah zat padat anorganik yang terbentuk secara alami di bumi dengan komposisi kimia tertentu dan struktur kristal yang teratur sebagai komponen utama pembentuk batuan. Mineral memiliki ciri khas seperti berbentuk secara alami, bersifat anorganik, memiliki komposisi kimia spesifik, serta struktur atom yang tersusun secara teratur. Nah, di sini 8 golongan mineral tersebut adalah silikat, oksida, sulfida, sulfat, karbonat, halida, fosfat, dan unsur murni. Oke, next. Golongan silikat. Mineral silikat adalah kelompok mineral yang paling melimpah di kerak bumi. Terdiri dari atom silikon yang dilambangkan dengan Si dan oksigen yang dilambangkan dengan O yang membentuk satuan dasar berupa tetrahedron silikat SiO4. Tetrahedron ini dapat bergabung melalui berbagai cara, menghasilkan struktur yang kompleks dan beragam. Mineral silikat menyusun sekitar 90% dari semua batuan di kerak bumi. Contoh mineral silikat itu ada feldspar, kuarsa, mika, hornblende, dan olivine. Oke, lanjut. Golongan mineral oksida. Golongan mineral oksida adalah kelompok mineral yang terbentuk dari kombinasi unsur logam atau semi logam dengan oksigen. Mineral oksida memiliki struktur yang sederhana. Mineral ini sangat penting dalam geologi, dalam industri karena sering menjadi sumber utama logam seperti besi, aluminium, dan lainnya. Contoh dari golongan mineral oksida yaitu hematit dan korundum. Lanjut, yang ketiga, golongan sulfat. Golongan mineral sulfat adalah kelompok mineral yang terbentuk dari kombinasi ion sulfat dengan logam atau unsur lain. Mineral ini umumnya terbentuk di lingkungan yang kaya akan pelarutan kimia, seperti daerah evaporasi atau sumber air panas. Banyak mineral sulfat yang larut dalam air sehingga sering ditemukan di endapan yang berasal dari penguapan air laut atau danau. Contoh dari golongan mineral sulfat yaitu gypsum dan barit. Oke, lanjut golongan sulfida. Golongan sulfida adalah kelompok mineral yang terbentuk dari kombinasi unsur logam atau semilogam dengan belerang. Mineral sulfida seringkali memiliki kilap logam, densitas tinggi, dan merupakan sumber utama logam berharga seperti emas, perak, tembaga, dan seng. Mereka terbentuk melalui berbagai proses geologi seperti kristalisasi dari magma atau reaksi hidrotermal. Nah, contoh senyawa golongan sulfida yaitu metal dan sulfur. Golongan karbonat. Golongan mineral karbonat adalah kelompok mineral yang mengandung ion karbonat sebagai komponen utama. Mineral karbonat biasanya terbentuk dari lingkungan sedimen, terutama di perairan dangkal yang kaya akan ion kalsium dan karbonat dioksida. Golongan ini memiliki peran penting dalam siklus karbon di bumi dan menjadi bahan baku utama dalam industri. Contoh dari golongan karbonat yaitu kalsit dan dolomit. Nah, biasanya golongan golongan mineral karbonat itu kegunaannya untuk bahan bangunan atau bisa juga untuk bahan utama pupuk. Oke, lanjut. Golongan unsur asli atau unsur murni. Golongan unsur asli atau murni adalah kelompok mineral yang terdiri dari elemen-elemen murni yang tidak terkait dengan unsur lain dalam komposisinya. Mineral ini terbentuk secara alami dan ditemukan dalam bentuk unsur bebas.
Mereka biasanya terbentuk dalam lingkungan geologi tertentu, seperti zona hidrotermal atau lingkungan magmatik, dan sering memiliki nilai ekonomi tinggi karena mengandung logam berharga. Oke, contoh untuk golongan unsur asli atau unsur murni ini, contohnya itu yang pertama emas dengan lambang AU, perak dengan lambang AG, dan yang ketiga itu tembaga dengan lambang CU. Nah, seperti kita tahu, pemanfaatan emas, perak, dan tembaga itu emas sebagai perhiasan, perak juga atau tembaga ini bisa dibuat untuk kabel dan lain-lain. Oke. Kalau selanjutnya golongan mineral halida. Golongan mineral halida adalah kelompok mineral yang terbentuk dari kombinasi unsur logam dengan salah satu unsur halogen, fluorin, klorin, bromin, atau iodin. Mineral halida biasanya terbentuk di lingkungan evaporasi seperti danau asin atau cekungan laut yang mengalami penguapan intensif. Mineral ini seringkali larut dalam air dan memiliki struktur kristal sederhana. Contoh dari golongan mineral halida yaitu ada halite dan fluorid. Nah, kegunaan dari golongan mineral halida yaitu kegunaannya garam meja dan industri kimia. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada golongan mineral fosfat. Golongan mineral fosfat adalah kelompok mineral yang mengandung ion fosfat sebagai komponen utama. Mineral fosfat umumnya terbentuk sebagai hasil dari proses sedimentasi, aktivitas vulkanik, atau metamorfis. Mineral ini penting dalam kehidupan karena banyak digunakan sebagai bahan baku pupuk dan sumber fosfor untuk berbagai industri. Nah, contohnya yaitu di sini ada apatit dan pemanfaatannya itu untuk pupuk dan industri kimia. Oke. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan itu ya ada mineral mineral memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan di bidang industri. Mineral digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan berbagai produk mulia dari logam, keramik, kaca, hingga bahan kimia, misalnya logam seperti tembaga, besi, dan aluminium yang diekstraksi dalam mineral. Dan digunakan dalam pembuatan kabel listrik, konstruksi bangunan, dan peralatan industri. Oke.